Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nas'alullaha ayyuwafiqana jami'an wa yaftaha alaina futuhal arifin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pengajian kitab Jauhar Tauhid karya Al-Imam Burhanuddin Ibrahim bin Ibrahim Al-Laqani Al-Maki, memasuki bait ke-71 hingga ke-75. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid dharaini amin. Wa nashuhu li syar'i ghairihi waqa hatman adallallahu man lahu mana'. Wa nashuhu li syar'i ghairihi waqa, dan penasahkan oleh beliau terhadap syariat selainnya benar-benar terjadi. Nashuhu artinya nasah atau penghapusan atau pembatalan hukum sebelumnya. Yaitu nasah yang dilakukan oleh syariat Nabi Muhammad SAW. Li syar'i ghairihi, terhadap syariat nabi-nabi sebelumnya, seperti Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan nabi-nabi yang lainnya. Waqa' yang artinya benar-benar terjadi, bukan teori atau kemungkinan, tapi memang sudah terjadi. Syariat Islam yang dibawa Nabi besar Muhammad SAW telah menghapus semua syariat Nabi sebelumnya, dan ini adalah hal yang pasti terjadi. Misalnya, syariat Taurat dan Injil tidak berlaku lagi. Tidak boleh mengikuti hukum-hukum lama bila sudah bertentangan dengan hukum Islam. Hatman adallallahu man lahu mana', secara pasti dan Allah menghinakan siapapun yang menolaknya. Hatman artinya dengan kepastian. Hal ini bukan dugaan atau ijtihad, melainkan qat'i atau pasti dalam agama. Adallallahu, Allah telah menghinakannya. Man lahu mana', siapa saja yang menolak atau menghalangi penasahan ini. Orang yang mengaku beriman tetapi menolak bahwa syariat Islam menghapus syariat sebelumnya, misalnya menganggap hukum Taurat dan Injil masih sah dan berlaku, maka ia telah tersesat, bahkan menurut sebagian ulama bisa kufur. Oleh karena itu, Allah menyatakan bahwa orang seperti itu akan terhina dan dihinakan karena menyelisihi hakikat Islam. Dapat kita ambil keseluruhan dari bait di atas. Syariat Nabi Muhammad SAW secara pasti telah menghapus seluruh syariat Nabi sebelumnya. Maka barang siapa yang menolaknya atau tidak mau tunduk padanya akan dihinakan oleh Allah karena menolak kebenaran yang terang benderang. Wa naskha ba'di syar'ihi bil ba'di aziz wa ma fi dhalahu min ghadhin. Wa naskha ba'di syar'ihi bil ba'di, dan nasah sebagian syariat beliau dengan sebagian lainnya. Yang telah dijelaskan di atas, nasakh artinya penghapusan
atau penggantian suatu hukum syariat yang berlaku sebelumnya dengan hukum yang baru. Yang dinasakh di sini adalah sebagian hukum dari syariat Nabi Muhammad SAW itu sendiri, bukan dari syariat nabi-nabi sebelumnya. Karena itu sudah dibahas di bait sebelumnya. Contoh penasahan dalam syariat Nabi besar Muhammad, yaitu yang pertama, larangan ziarah kubur pada awal Islam. Kemudian diperbolehkan atau dinasakh dengan sabda Nabi Muhammad SAW, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fajuruha." Dulu aku melarang kalian berziarah kubur, maka sekarang ziarahlah kalian. Dan contoh yang kedua yaitu awalnya kiblat menghadap ke Baitul Maqdis, kemudian diubah ke arah Ka'bah. Ini menunjukkan bahwa dalam syariat Islam bisa terjadi nasakh antara satu hukum dengan hukum lain yang datang kemudian, selama ada dalilnya. Aziz wa ma fi dhalahu min ghaddin. Akuilah hal itu dan tidak ada celah atau kekurangan padanya. Aziz bentuk perintah dari azaza, artinya bolehkanlah atau akuilah bahwa itu sah. Wa ma fi dhalahu min ghaddin. Tidak ada dalam hal itu sesuatu yang mencacatkan. Ghadhin artinya mencacatkannya. Nasakh dalam syariat bukanlah bukti ketidakkonsistenan, bukan pula menunjukkan bahwa hukum sebelumnya keliru, melainkan karena hikmah tertentu. Perubahan situasi atau untuk tahapan dalam tasyri' atau penetapan hukum. Dalam prinsip usul fiqh disebutkan bahwa al-hikmatu la yanafin nasakh. Hikmah Allah dalam mensyariatkan hukum tidak bertentangan dengan adanya nasakh. Dapat kita tarik kesimpulan dari bait di atas bahwasanya dalam syariat Nabi Muhammad SAW sebagian hukum dapat dinasakh atau diganti dengan hukum lain. Terimalah hal ini karena tidak ada kekurangan atau celah dalam perubahan tersebut. Semuanya terjadi atas dasar hikmah Allah yang maha bijaksana. Wa mu'jizatuhu katsiratun ghurur. Minha kalamullahi mu'jizul bashar. Wa mu'jizatuhu katsiratun ghurur. Dan mukjizat-mukjizatnya banyak dan cemerlang. Mu'jizatuhu artinya mukjizat-mukjizat Nabi Muhammad. Katsiratun artinya jumlahnya sangatlah banyak. Ghurur jamak dari ghurrah, artinya cemerlang, bersinar atau luar biasa. Nabi Muhammad SAW diberi banyak mukjizat. Bukan hanya satu atau dua. Mukjizat-mukjizat itu jelas, nyata, dan sangat menakjubkan. Tidak bisa ditiru oleh manusia. Contoh mukjizat selain Al-Quran, terbelahnya bulan, air keluar dari jari-jarinya, bertambahnya makanan dalam peristiwa-peristiwa tertentu. Didoakan air hujan, lalu turunlah segera hujan itu. Minha kalamullahi mu'jizul bashar. Di antaranya adalah kalam Allah, yaitu Al-Quran, yang melemahkan manusia. Minha, di antara mukjizat-mukjizat itu, kalamullah, yaitu kalam Allah atau Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Mu'jizul bashar, yang melemahkan manusia, artinya manusia tidak sanggup menandinginya dalam bentuk dan isi. Mukjizat terbesar Nabi Muhammad adalah Al-Quran, yang sampai hari ini tidak ada manusia yang mampu mentandinginya meski hanya satu surah. Ajaiban Al-Quran ada dalam susunan bahasanya, kedalaman maknanya, keakuratan isinya, kekuatan hukum dan petunjuknya.
Sesuai firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul la'in ijtama'atil insanu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal qur'ani la ya'tuna bimithli." Katakanlah, seandainya manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang semisal Al-Quran ini, niscaya mereka tidak akan bisa membuat yang semisalnya. Quran Surat Al-Isra ayat 88. Kita dapat ambil kesimpulan dari bait di atas bahwasanya Nabi Muhammad SAW diberikan banyak mukjizat yang luar biasa dan jelas. Dan mukjizat terbesarnya adalah Al-Quran, kalamullah, yang tidak mungkin ditandingi oleh manusia manapun. Wajzim bi mi'rajin nabiyyi kama rawaw wa barri'an li Aisyah mimma ramau. Wajzim bi mi'rajin nabiyyi kama rawaw. Tegaskan keyakinanmu terhadap mi'rajnya Nabi sebagaimana diriwayatkan. Wajazim artinya tetapkanlah secara yakin, jangan ragu-ragu dalam meyakininya. Bi mi'rajin Nabi, tentang peristiwa mi'rajnya Nabi, yaitu perjalanan dari Masjidil Aqsa ke langit dan ke Sidratul Muntaha. Kama rawaw, sebagaimana para perawi meriwayatkannya, yaitu para sahabat melalui hadis-hadis sahihnya. Peristiwa Isra Mi'raj adalah keyakinan yang wajib diyakini secara pasti oleh seorang muslim berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis mutawatir. Dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Mi'raj terjadi secara utuh, jasad dan ruhnya, bukanlah mimpi. Diriwayatkan secara mutawatir dari banyak sahabat. Karenanya ia tidak bisa diragukan secara syar'i. Sebagaimana dalil utama di dalam Al-Quran dijelaskan, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari. Quran Surat Al-Isra ayat 1. Wabarri'an li Aisyah mimma ramau, dan sucikanlah Aisyah dari tuduhan yang mereka lontarkan. Bari'an artinya nyatakanlah bahwa seseorang bersih dari tuduhan, artinya tidak bersalah. Ya Aisyah yaitu Sayyidah Aisyah, istri Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mimma ramau, dari apa yang mereka tuduhkan, yakni fitnah zina dalam peristiwa ifki. Sayyidah Aisyah difitnah berzina oleh sebagian kaum munafik dalam peristiwa yang dikenal dengan hadis ifki. Allah sendiri yang membela dan menyatakan kesuciannya dalam Al-Quran. Khususnya dalam Quran Surat An-Nur ayat 11 hingga 20. Oleh karena itu, barang siapa yang masih mencela atau menuduh beliau telah kufur dan sesat secara terang. Dalilnya jelas di dalam Al-Quran Surat An-Nur ayat 11. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatam minkum. Ayat-ayat ini membela dan mensucikan Aisyah. Maka dapat kita ambil kesimpulan dari bait di atas. Yakinilah dengan penuh kepastian bahwa Nabi Muhammad SAW benar-benar mengalami peristiwa Mi'raj ke langit sebagaimana diriwayatkan, dan sucikanlah serta bebaskanlah Sayyidah Aisyah dari fitnah yang keji yang dilontarkan para penfitnahnya, karena Allah sendiri telah mensucikannya. Wa sahbuhu khairul quruni fastami' fatabi'un liman tabi'. Fa sahbuhu khairul quruni fastami'.
Dan para sahabat Nabi adalah generasi terbaik. Maka perhatikanlah dengan baik. Wasahbuhu artinya para sahabat Nabi, yaitu mereka yang beriman, melihat dan wafat dalam keadaan Islam. Khairul qurun artinya generasi terbaik dari seluruh masa. Fastami' maka dengarkanlah, maksudnya perhatikan dengan penuh keyakinan dan hormat. Ini berdasarkan pada hadis sahih yang disebutkan bahwa khairun nasi qarni, tsumma alladzi yalunahum, tsumma alladzina yalunahum. Sebaik-baiknya manusia adalah generasiku, yaitu generasi sahabat. Lalu generasi setelah mereka, yaitu tabi'in. Lalu generasi setelahnya, yaitu tabi'ut tabi'in. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Sahabat memiliki keutamaan karena menyertai Nabi Muhammad SAW, mendapat didikan langsung dari beliau. Mereka adalah sumber utama dalam periwayatan dan pemahaman agama. Maka cintai mereka adalah bagian dari akidah Islam. Sedangkan membenci mereka adalah tanda penyimpangan. Fatabi'un liman tabi'. Kemudian para tabi'in yang mengikuti sahabat, dan kemudian tabi'ut tabi'in yang mengikuti mereka atau mengikuti sahabat dan tabi'in. Tabi'i bentuk tunggal dari tabi'un, generasi setelah sahabat yang bertemu dengan mereka dan mengikuti mereka dalam iman dan amal. Fatabi'un liman taba' artinya adalah selanjutnya orang-orang yang mengikuti para tabi'in, yaitu tabi'ut tabi'in. Ini merujuk pada 3 generasi terbaik dalam Islam, yaitu sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Ketiganya disebut dalam hadis sebagai generasi yang paling selamat, lurus, dan terpuji. Dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, mengikuti pemahaman dan manhaj mereka adalah wajib, karena mereka adalah teladan dalam akidah, ibadah, dan akhlak. Maka kita dapat ambil kesimpulan dari bait di atas bahwasanya para sahabat Nabi SAW adalah generasi terbaik yang pernah hidup. Kemudian disusul oleh para tabi'in yang mengikuti mereka, dan kemudian oleh para tabi'ut tabi'in. Maka ikutilah mereka semua karena mereka adalah petunjuk umat ini. Wallahu a'lam bishawab.